warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa syari'il halali wal haram wa muayyidil ahkami bil ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram hum masabihul dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, khusus Ustaz Haji Romli, Ustaz Khalil, Pak RW dan segenap jamaah Majelis Taklim Musholah Al Jihad yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul sama-sama melaksanakan rutin pengajian malam Rabu di musholah ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapat barokah dari Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan pesanan Bang Holil, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keadaan yang memang dituntut pada waktu-waktu sekarang ini. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ilmul hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang memang kita butuhkan mendesak. Di antara ilmu hal itu adalah ilmu tentang sholat, karena memang sholat sehari 5 waktu, maka mendesak, sifatnya urgent, sifatnya penting banget untuk orang belajar wudhu, belajar sholat, belajar baca fatihah dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun sholat, rukun-rukun sholat selain fatihah yang berupa ucapan itu ada tasyahud, itu diperhatikan betul. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, tasdidnya, panjang pendeknya. Ini namanya ilmul hal, ilmu yang memang untuk keadaan saat ini dan sifatnya sangat urgent karena memang untuk bekal kita ibadah. Ini menyesuaikan waktunya, karena waktu sholat itu memang setiap hari, maka belajar sholat, wudhu, fatihah wajib hukumnya. Ini fardu ain. Gimana belajar haji? Nanti dulu belajar haji. Kenapa? Ya orang duitnya aja belum ada. Gitu maksud saya. Namanya ilmu hal. Bagaimana belajar zakat? Belajar zakat ya nanti dulu. Pentingin dulu belajar yang kira-kira butuh. Gimana? Ya orang dari tahun-tahun jadi mustahik mulu, nggak pernah jadi muzaki. Namanya ilmu hal. Nah, kembali kepada awal tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan keadaan atau waktu-waktu sekarang ini kita sedang mendekati satu ibadah yang disebut dengan ibadah udhiyah atau kurban. Kita sebut penyembelihan kurban atau udhiyah, kadang-kadang disebut dengan udhiyah. Udhiyah ini adalah hewan yang disembelih, hewan tertentu yang disembelih dengan niat mendekatkan diri pada Allah di hari-hari tertentu, yakni 10 Dzulhijjah hingga 3 hari tasyrik. Kalau disebutkan definisi pengertian seperti ini, berarti hewannya harus hewan tertentu, nggak bisa hewan yang lain selain yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma ada 3, yaitu onta. Kemudian yang kedua sapi atau kebo, ini satu jenis nih, masih saudara soalnya. Kemudian yang ketiga kambing atau domba. Udah cuma itu aja. Yang lain bagaimana? Yang lain ayam misalnya nggak jadi korban. Terus apa? Ya sedekah aja biasa. Ini hewannya hewan tertentu. Waktunya juga waktu tertentu. Waktu penyembelihan kurban
orang yang menyembelih atau memotong satu hewan yang disebutkan tadi, hewan-hewan kurban, waktunya Idul Adha atau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka jadi kurban. Kalau selain itu, sebelum takbiran misalnya, baru selesai puasa Arafah, dia langsung motong, nggak jadi kurban. Terjadi apa? Jadi sedekah biasa. Bagiin ke fakir miskin, dia sama sekali nggak makan, tetap tidak jadi kurban. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Jadi waktunya kapan? Waktunya ketika selesai sholat Idul Adha, selesai khotib naik mimbar, ya kemudian khotib selesai menyampaikan khutbahnya, maka itu sudah masuk waktu penyembelihan kurban. Jadi nggak boleh di luar waktu yang tadi disebutkan, nggak boleh sebelumnya, nggak boleh sesudahnya. Kalau sudah 3 hari tasyrik, insya Allah besok kita hari Senin ya, Senin Idul Adha, maka Selasa, Rabu, Kamis itu hari tasyrik. Selasa, Rabu, Kamis masih boleh nyembelih, masih boleh motong kurban. Jadi waktu-waktunya tertentu. Lewat dari itu, malam Jumat udah nggak masuk kurban. Kalau ada orang nyembelih malam Jumat, maka hitungannya ibadah sedekah biasa. Rasulullah SAW menyebutkan, hadirin, tidak ada ibadah yang lebih utama ketimbang menyembelih kurban pada hari-hari yang disebutkan tadi. Kalau sudah waktunya 10 Dzulhijjah sampai 3 hari tasyrik, yaitu sampai 13 Dzulhijjah, maka ibadah yang paling utama, ibadah yang berupa mengeluarkan harta, itu adalah ibadah kurban. Gimana Ustadz kalau diganti? Saya emang nggak kurban, saya pengen hadiah, saya pengen hadiahin orang tua saya motor misalnya. Tetap yang lebih utama korban, meskipun motor berapa PCX misalnya motor lebih, misalnya motor itu sekitar 35-an, padahal sapi 30 dapat, tetap lebih utama sapi. Kalau udah masuk waktunya, tidak ada sedekah yang lebih utama dibanding korban. Jamaah rahimakumullah, korban ini hewan-hewan yang tadi disebutkan, kambing untuk 1 orang, kemudian onta untuk 7 orang, sapi kerbau untuk 7 orang juga. Ini harus memenuhi syarat, diantaranya harus hewan yang sehat. Sehat di sini tidak ada penyakit yang jelas-jelas nyata, ringkuk aja itu kambing, nggak boleh. Ringkuk kalau bisa ngomong tuh, saya mah lagi sakit nih bang, jangan. Saudara saya aja itu ngomong tuh kambing, jangan. Yang sakit benar-benar nggak kelihatan gesitnya, jangan dikorbankan. Kemudian yang kedua, jangan ada cacat matanya, nggak boleh terlihat betul bahwa matanya itu cacat. Tapi kalau tidak terlihat, ya gimana lagi orang nggak lihat. Artinya dia secara lahiriah, secara fisik kelihatannya matanya sehat, padahal itu kalau jalan nubruk-nubruk misalnya, nah itu karena memang nggak kelihatan, nggak terlihat secara lahiriahnya, maka itu masih boleh. Tapi kalau udah kelihatan matanya cacat, maka jangan dikorbankan, cari yang bagusan lagi. Kemudian yang ketiga, jangan ada pincang, kelihatan pincang yang jelas-jelas nyata, pincang atau pengkor, apalagi selain itu, ya pokoknya kakinya itu cacat jangan. Kemudian yang keempat, jangan yang kurus, cari yang gemuk. Makin gemuk maka makin bagus korbannya, makin dia sehat maka makin bagus korbannya. Korban ini hadirin, ini adalah korban yang nanti akan dihadirkan kepada kita, yang nanti akan dikembalikan kepada kita, orang-orang yang berkorban di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, orang yang berkorban kambing itu datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kuku dan kulit-kulitnya, bulu-bulunya itu sampai semuanya lengkap. Artinya utuh kembali lagi itu kepada orang yang berkorban. Orang yang berkorban di dunia ini, nanti di akhiratnya dia akan Allah berikan hewan korban yang pernah dia sembelih di dunia. Buat apa? Buat kendaraan, saudara. Makanya kendaraan mah yang cakep, kendaraan yang buta, nabrak-nabrak. Orang harusnya masuk surga, gara-gara buta masuk neraka, yang jebur salah masuk. Dan yang kurus, namanya kendaraan yang cakep-cakep. Korban
ini adalah yang dikembalikan nanti di hari kiamat. Sebelum Islam, hadirin, ada beberapa ajaran, ada beberapa syariat sebelum Islam diturunkan. Maksudnya sebelum masa Nabi Muhammad SAW, ada beberapa syariat yang memang sudah Allah turunkan kepada nabi-nabi. Di antaranya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berkata kepada anaknya, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al ma tu'mar. Nabi Ismail bilang, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, maka insya Allah aku termasuk orang-orang yang ikhlas, aku termasuk orang-orang yang menerima terhadap itu. Nabi Ismail dikorbankan pada waktu itu. Kemudian sebelum Nabi Ismail ada juga korbannya, ini korban yang pertama kali nih. Yang pertama kali Allah perintahkan kepada manusia untuk korban, ini pertama kali kepada Qabil dan Habil. Kenal Pak Qabil? Kenal gak Habil? Qabil dan Habil itu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk korban. Wadhkur apa itu ayat sebelumnya? Watlu alaihim, bukan wadhkur. Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah kepada mereka cerita atau kisah tentang dua anak Adam, maksudnya Qabil dan Habil. Ketika mereka berkorban, maka Allah menerima salah satu dari mereka dan tidak menerima dari yang lainnya. Nabi menceritakan ini, menjelaskan ini, yang diterima itu adalah korbannya Habil. Korbannya Qabil nggak diterima. Qabil itu petani, saudara, petani, sedangkan Habil peternak. Dia hewan ternak, kerjaannya ya angon atau memelihara hewan ternak. Sedangkan Qabil ini petani. Begitu Allah perintahkan korban berdua, maka Qabil dipilih-pilihin, yang cakep-cakep dia simpen. Nah, yang jelek-jelek, hasil tanamannya yang jelek-jelek, ini kemudian justru dikorbankan, ditaruh di tengah lapang. Beda sama Habil. Habil dia punya kambing banyak, dicari yang paling gemuk, yang paling cakep, paling gede, paling seger, taruh dua-duanya di lapangan. Dulu begitu, taruh di lapangan, belum ada yang motong, taruh di lapangan. Nanti ditinggal, petir datang disamber, ternyata yang hilang, yang disamber adalah korbannya Habil. Disamber petir, hilang udah. Disamber di sini maksudnya bukan gosong, udah hilang, udah gak ada. Nah, yang diterima adalah korbannya Habil, yaitu hewan ternak kambing gibas yang gemuk, yang segar, yang diterima. Qabil nggak diterima. Ini korban pertama kali. Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika sudah siap Nabi Ismail, sudah siap dibaringkan, kemudian mau disembelih, ternyata wa fadainahu bidzibhin adzim, kata Allah, kami ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, kambing. Jadi diganti, tiba-tiba berubah jadi kambing. Nabi Ismail tahu-tahu nggak ada di situ, tahu-tahu ada di belakangnya, belakang Nabi Ibrahim. Nah, kambing ini menurut banyak riwayat, kambing yang buat ganti Nabi Ismail ini adalah kambing yang dikorbankan oleh Habil pertama kali. Kambing yang dikorbankan oleh Habil pertama kali ini oleh Allah diterima di sorga, nanti diturunkan lagi, dipotong oleh Nabi Ibrahim, dibuat gantinya Ismail. Ini sedikit tentang sejarah kurban. Nah, kemudian pada masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah mensyariatkannya dengan tuntunan tadi. Kemudian Rasulullah mensyariatkannya, kemudian menetapkan kurban ini sebagai sunnah muakkadah. Karena Rasulullah motong kambing. Rasulullah motong kambing dengan tangannya sendiri. Ketika Rasulullah motong kambing itu biasanya beliau, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin.
Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Setiap tahun Nabi korban. Meskipun cuma kambing satu misalnya, Nabi tetap korban setiap tahun itu. Perintah korban ini selain dari hadis yang tadi saya sebutkan, ini juga jelas dari Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Apal Ali surat Al-Kautsar? Sama jamaah sini Al-Kautsar juga apal ya? Igacoan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu sesuatu yang sangat banyak, sangat besar. Fasolli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Inhar di sini dan sembelihlah ini adalah bukti bahwa dalil korban itu disebutkan di Al-Quran. Wanhar, nahara yanharu, nahron, itu artinya sembelihan. Oleh karenanya kadang-kadang hari Idul Adha itu disebut sebagai Yaumun Nahr atau hari penyembelihan. Yaumun Nahr, wanhar, dan sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Ini dalil Al-Quran tentang kurban. Meskipun di sini perintah wanhar adalah fi'il amar, tetap ini tidak wajib, karena ulama selain mengambil dari Al-Quran, kita tahu ulama mengambil hukum itu sumbernya selain dari Al-Quran, dari hadis atau dari sunnah. Kemudian selain dari hadis, dari sunnah, dari ijma' ulama. Ijma' ini boleh ijma' ulama us-sahabah, kesepakatan sahabat-sahabat yang alim-alim, sahabat Nabi. Setelah Nabi wafat, ada para sahabat, nah ini sepakat. Nah, atau ijma' para ulama. Ulama berpendapat meskipun itu perintah atau fi'il amar wanhar itu, tapi itu fi'il amar yang tidak menunjukkan wajib, tapi hanya menunjukkan sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Diambil dari satu riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak korban. Pernah tidak korban ya, jangan salah. Bukan tidak pernah korban, bukan. Pernah kan beda ya. Pernah tidak korban dengan tidak pernah korban sama beda. Beda. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah tidak korban. Kenapa ketika ditanyakan, kenapa Umar, kenapa Abu Bakar, kenapa engkau tahun ini tidak korban? Saya khawatir ini nanti dikira sebagai wajib, padahal ini bukan wajib. Ini bukti bahwa masa para sahabat kemudian ada kesepakatan yang disebut dengan ijma', maka bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi hukumnya bagaimana sunnah itu? Hukumnya sunnah. Bagaimana hukumnya kurban itu? Sunnah muakkadah, tidak wajib. Kecuali memang ada yang beda madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis, siapa orang yang mempunyai keluasan, kelapangan rezeki, tapi dia walam yudhi, tapi dia tidak sembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musolah kami, musolah al-jihad, musolah apa lagi? Ya musolah Nurul Hidayah dan lain sebagainya. Atas dasar hadis ini Nabi pernah menyebutkan ini, jangan deketin musolah kami kalau ada keluasan, kelapangan, kaya maksudnya, tapi nggak mau korban, jangan menyebutkan, jangan mendekati musola kami. Atas dasar hadis ini Imam Abu Hanifah menyatakan korban wajib untuk orang kaya. Nah ini mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i menyebutkan ini sunnah muakkadah korban ini. Korban dikeluarkan pada hari-hari tertentu, hewannya juga hewan tertentu. Kemudian selain itu hadirin yang perlu kita ketahui juga tentang kurban ini, ketika penyembelihan kurban, maka orang yang berkorban ini sifatnya mewakilkan kepada panitia. Kalau dia nggak bisa motong, maka minta tolong kepada panitia. Panitia ini kedudukannya sebagai orang yang mewakili. Nah di situ panitia harus tanya, ini korban sunnah atau korban wajib. Kalau kata yang berkorban korban sunnah, maka panitia boleh ambil, langsung lanjutin tuh.
Oh kalau sunnah saya minta harus digituin, harus diomongin. Kalau sunnah maka nanti bagian panitia ada akan saya ambil. Ya, sepakat tuh. Tapi kalau disebut ini korban, ditanya sama panitia, ini korban Pak, korban sunnah apa korban wajib? Korban wajib, maka panitia, bukan panitia, maka si orang yang berkorban atau mudhahi nggak boleh terima korban wajib. Apa itu korban wajib? Korban wajib itu korban yang harus dilakukan karena dia nazar. Kalau anak saya dapat anak kiai misalnya, yang tempat dia mondok, maka saya nazar akan korban tahun ini. Kalau saya kawin dapat anak bango, sini bango, mau anak bango, kawin sama anak bango. Kalau saya dapat sama anak bango jadi kawin, maka saya akan korban tahun ini. Nazar, ternyata maksudnya hasil maksud Allah kabulkan, kawinlah dia atau anaknya kemudian dilamar sama anak kiai, hajatnya terkabul, maka korbannya korban wajib. Kalau korban wajib, maka orang yang korban nggak boleh makan, nggak boleh. Jadi semua yang mana? Semuanya selain panitia. Panitia bagiin ke fakir miskin atau bagiin pada orang-orang yang memang berhak. Tidak harus fakir miskin, karena orang kaya boleh. Orang kaya boleh menerima. Nah, dalilnya itu apa? Di Al-Quran disebutkan itu wa'atimul qani'a wal muqtar, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang cukup, maksudnya orang kaya, wal muqtar, dan juga orang yang miskin. Korban itu boleh dibagikan kepada orang kaya, boleh dibagikan juga kepada orang miskin, jadi boleh. Ini bedanya korban sunnah dengan korban wajib. Kalau korban wajib harus ini, kalau korban wajib harus diserahkan seluruhnya kepada fakir miskin atau orang yang memang menerima. Yang berkorban atau mudhahi nggak boleh pegang sama sekali, nggak boleh dia ambil bagian sama sekali. Bagaimana dengan korban sunnah? Korban sunnah boleh dibagi maksimal 1/3 untuk yang korban. Nah 2/3-nya dibagikan kepada orang yang berhak. Jadi boleh diambil. Memang 1/3 maksimal, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Panitia disesain pala doang. Disesain paha doang satu nggak boleh. Pokoknya 1/3 dari hewan sembelihannya ini boleh diambil. Bagus lagi hadirin. Bagus lagi kalau korban sunnah ya, boleh diambil. Orang yang berkorban ini ambil hanya sekedarnya aja, buat sekali masak dah bagusnya. Kenapa harus diambil korban sunnah? Namanya tabarrukan, ngambil barokah dari hewannya ini. Kalau saya mah nggak mau sudah namanya sama daging, nggak ada, saya mah nggak terlalu ogah. Nggak terlalu ogah, saya mah sama daging mah nggak terlalu doyan. Ya udah ambil 1 kantong kresek aja dah, sekilo mau diapain kek, ambil. Buat apa? Buat ngalap barokah atau buat ngambil barokahnya korbannya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau mau diserahkan semua ya boleh juga, cuma nggak dapat barokahnya, ambillah sedikit, barang 1 kali masakan, nah maka boleh dapatlah dia barokah dari korban sunnah ini. Kalau korban sunnah, korban wajib nggak boleh. Korban wajib karena dia nazar, hajatnya terkabul, maka nggak boleh diambil sedikit pun. Kaitannya hadirin dengan korban ini, ada satu korban juga yang memang nggak boleh dimakan, memang nggak boleh dimakan. Tapi dia sebenarnya bukan korban wajib, yaitu korban untuk orang yang sudah meninggal. Sering ada pertanyaan beberapa kali dari tahun ke tahun, saya suka dapat WA, gimana Ustaz, anak saya udah meninggal nih, boleh nggak korban buat si Anu? Saya bilang nggak usah, korban aja sendiri, nanti pahalanya baru dihadiahkan buat almarhum. Memang ada perbedaan pendapat bagaimana berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan bahwa tidak sah atau tidak sah jadinya korban itu. Yang membolehkan ini pun dengan syarat, yang membolehkan kalau korban itu untuk orang meninggal ya boleh, maka syaratnya tidak boleh dimakan.
ya tidak boleh dimakan oleh orang yang niatin. Ada bapak misalnya, anaknya udah meninggal, pengen kurban buat anak yang hidup, maka si bapak ini nggak boleh meninggal, nggak boleh makan, nggak boleh makan. Ini korban yang diniatkan untuk orang meninggal. Kalau dia ikut pendapat yang membolehkan. Nah, kalau ikut pendapat yang lebih kuat, nggak boleh korban buat yang meninggal. Jadi bagaimana? Sedekah saja, apa yang hidup saja, buat yang hidup saja, dan nanti pahalanya dihadiahkan buat yang meninggal. Lebih bagus begitu. Sehingga orang yang ngomong tadi, ahli warisnya yang masih hidup, ini masih boleh ambil bagian. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalau buat orang meninggal, tetap nama yang disebutkan. Allahumma, kan yang motong nanti kan baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Bang Khalil, misalnya Allahumma taqabbal min Bang Khalil, potong dah udah. Tetap dari Bang Khalil. Nah, nanti Bang Khalil niatin pahalanya buat almarhumah, boleh, buat almarhum boleh, dapat semua itu, dapat semua. Nah, kalau begitu nanti Bang Khalil boleh ambil. Tapi kalau ikut pendapat yang disebutkan tadi membolehkan korban untuk mayit, membolehkan korban untuk almarhum, ini maka ketika disebutkan Allahumma taqabbal min almarhumah Ibu Sri misalnya, maka ini yang ngomong tadi misalnya Bang Khalil, ini nggak boleh ngambil sama sekali. Jadi gimana? Bagiin semua untuk orang. Nah, keluarganya nggak boleh ngambil. Ini bedanya korban untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Dan hadirin, yang tidak membolehkan itu, ulama-ulama yang tidak membolehkan korban untuk orang yang meninggal, kecuali kalau memang wasiat. Dari sini bisa juga diambil satu pelajaran, satu yang penting. Memang korban untuk orang lain, biasanya kan panitia korban buat orang lain ya. Korban untuk orang lain itu harus orang yang memang sudah izin, harus orang yang sudah mengizinkan dia. Contoh begini, ada orang memang dia cukup, lebih dari cukup, dia pengen korban. Ini korban sapi 1 ekor, saya buat pengurus musola, buat Haji Romli, buat Maulid. Tapi harus izin, harus ngomong, Haji Romli korban ya, ntar ini korban atas nama ente ya, Bang Oli korban atas nama ente ya. Jadi disebut harus izin, nggak boleh nggak izin. Jadi orang kaya ini yang memang mau nyembelih korban dan dipakai atas nama Bang Khalil atau atas nama Haji Romli dan lain sebagainya, ini harus izin. Atas dasar ini maka korban untuk orang yang meninggal nggak boleh, kecuali memang dia wasiat. Kalau dia wasiat kan udah izin berarti. Maksudnya sebelum meninggal dia bilang, ntar lebaran tahun depan tolong ya saya pengen korban. Ternyata meninggal nggak sempat korban. Tolong ya tabungin uang tabung, saya pengen korban, ternyata belum sempat dia korban, ini meninggal, maka jadinya wasiat. Nah, kalau sudah jadi wasiat, maka itu tadi ketentuannya, kalau sudah jadi wasiat maka tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Jadi bagaimana? Dibagikan semua untuk orang yang berhak, baik orang fakir, miskin atau untuk yang lain. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang berhak menerima kurban ini diantaranya orang kaya, orang miskin, dan tentu yang muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir itu kalau kafirnya dhimmi, ada yang membolehkan. Dhimmi di sini orang kafir yang bukan harbi, orang kafir yang memang tidak musuh dengan kita. Kita hidup sama-sama dan dia dalam tanggungan kita. Kafir dhimmi, kalau di Indonesia ini memang kafirnya termasuk kafir mu'ahad atau kita sebutnya non muslim. Ini dari segi akidah, kalau kita bicara di lingkup sendiri memang sebutan kafir, tapi kalau dalam lingkup kebangsaan jangan sebut kafir, non muslim gitu aja. Nah, non muslim yang ada di Indonesia ini sifatnya apakah dia ahlul dhimmi atau ahlul harbi, ahlul dhimmah atau ahlul harb? Apakah dia merangi kita, apakah dia tanggungan? Lebih dekat kepada tanggungan, walaupun sebutannya mu'ahad. Mu'ahad itu adalah kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita. Kita kan ini berjanji atau bersepakat
bahwa kita hidup bersama di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan yang non muslim. Namanya di bawah perjanjian itu kita merawat bangsa ini, maka disebut dengan mu'ahad. Non muslim di Indonesia disebut sebagai mu'ahad. Apakah sama dengan dhimmah? Beda sih memang. Cuma bisa dihukumi bahwa non muslim di Indonesia ini sebagai kafir yang memang tidak memerangi kita. Jadi bagaimana? Boleh dibagikan daging korban menurut satu pendapat. Namun sekedar korban kirim-kirim dalam keadaan matang, jangan dibagi mentah. Kalau udah matang, udah masak, ya kirimin dah sama Pak Ali, kirimin satu panci gitu pada non muslim, boleh ya? Boleh. Atau panitia ngirimin yang namanya dekat musola dan dia juga open sama saudara-saudara kita, kirimin dah yang udah matang. Ini kalau kita mau kirim-kirim sebagai hadiah atau sebagai satu apresiasi kita lah, penghargaan kita kepada orang-orang muslim ini. Boleh dalam keadaan matang, boleh. Itu diantaranya yang perlu kita bahas. Nah, yang suka muncul juga dalam pertanyaan nih, gimana biaya gitu Bang Lia? Gimana biaya operasional? Tidak boleh mengambilkan, tidak boleh mengambil bagian dari korban untuk biaya operasional, mulai dari upah yang motong sampai beli plastik dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dasar hukumnya awalnya tidak boleh, haram hukumnya. Jadi bagaimana dengan biaya potong, tukang sembelih, tukang jagal, ongkosnya dari mana? Itu beban atau itu dibebankan kepada orang yang nyembelih. Jadi orang yang nyembelih yang tahu nih ya, yang ngaji, begitu kasih nitip, nih kambing dari saya misalnya, kasih juga nih buat yang memotong ya, harus begitu kalau tahu. Tapi kalau nggak mampu atau dia nggak tahu bagaimana caranya, maka dicarikan donatur aja. Carikan donatur yang memang bersedia untuk menanggung biaya operasional korban ini. Boleh nggak diambilkan dari kas masjid atau kas musola? Nggak boleh, karena memang sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara korban dengan musola. Orang korban itu aslinya sendiri aja jadi. Kita bisa motong sendiri, kulitin sendiri, cacar sendiri, bagi-bagi sendiri boleh. Asalnya sendiri. Nah, kalau ada panitia sekarang yang namanya repot orang, kemudian kebetulan juga memang ada panitia, udah serahin aja panitia, dia juga nggak bisa motong. Jadi asalnya memang sendiri. Kalau ada kepanitiaan, maka panitia carikan donatur buat biaya operasional atau kasih pengertian kepada yang korban bahwa sebenarnya ini butuh untuk itu. Kenapa demikian? Karena tidak boleh daging korban dijual. Contoh begini, kambing, kulit kambing atau kulit sapi ini udah ada yang nampung nih, kemudian pengen dijual. Nah, nanti uangnya itu buat upah yang nyembelih atau buat beli plastik dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Daging korban tidak boleh dijual, diuangkan kemudian dipakai buat operasional, nggak boleh. Terus bagaimana solusinya tadi? Solusinya donatur atau solusinya kasih pengertian kepada orang yang korban. Kasihan Ustaz, pada kabur ntar dari musola. Dia korban aja udah untung, dimintain lagi ntar berapa aja jadi korban. Ada satu caranya begini. Caranya begini, kalau kita masih pegang pendapat yang mengharamkan, diberikan jatah, diberikan bagian fakir miskin. Jamaah rahimahullah, korban itu penerimanya ada dua macam. Ada yang bisa memiliki secara mutlak, ada yang hanya bisa mengkonsumsi. Orang fakir miskin memiliki secara mutlak, mau dia makan namanya mutlak tanpa ikatan, mau dia makan, mau dia jual lagi boleh pakai miskin. Tapi kalau orang kaya nggak boleh dijual, makan aja makan. Kalau mau kasih, tapi jangan dijual. Solusi untuk masalah ini dari panitia, carikan dari panitia yang kira-kira dia memang, mohon maaf, fakir miskin.
Carikan dari panitia yang memang dia fakir miskin. Nah, panitia yang fakir miskin ini ya nanti menjual boleh tuh, menjual kulit atau kepala kepada orang yang memang bersedia membelinya. Nanti dari bagiannya dia ini, dari bagian penjualan ini ambillah, anggap sebagai bagian fakir miskin yang dijual. Terus bagaimana? Dia pengen daging juga, ya udah kasih daging dah. Kan dia asalnya pengen daging, pengen masak, kasih daging. Artinya ini fakir miskin kasih bagian lebih nih, yang harusnya orang-orang cuma dapat 1 kilo misalnya. Nah dia dia kasih dapat 1 kilo dan dapat kulit sama kepala dan lain sebagainya. Nah suruh jual nih dia, suruh jual kepada orang yang nampung, tapi nanti kita ambil uangnya. Bagian lu buat ini ya, buat biaya personal, harus bersedia gitu. Itu solusinya. Kalau kita masih pegang pendapat yang mengharamkan menjual apapun dari korban, mau kulitnya, mau kukunya, tanduknya, haram. Itu kalau kita mau pegang pendapat ini. Walaupun ya hadirin, ada namanya Imam Auza'i. Imam Auza'i ada yang membolehkan menjual daging korban, kulitnya misalnya, kemudian diniatkan, tapi yang menjualnya harus niat ini adalah bagian fakir miskin yang saya jual dan akan saya gunakan untuk operasional. Ada yang membolehkan, nggak ada. Terakhir mungkin nanti kita ini sambung dengan tanya jawab aja. Terakhir, bolehkah, ini dari tahun ke tahun juga sering ini jadi pertanyaan, bolehkah korban dengan akikah digabungkan jadi satu? Kemarin udah kayaknya menurut Imam Romli boleh, menurut Imam Romli boleh. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar dan ulama yang mengikuti Imam Hajar nggak boleh. Kalau waktu 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik dia korban, maka jadinya korban. Dia potong hewan sembelihan, maka jadi korban. Nggak jadi akikah, akikahnya jadinya korban. Nah, menurut Imam Romli membolehkan. Ini pun hadirin, nanti yang motong, kalau motong sendiri gampang. Kalau motong sendiri itu gampang, niatin aja, saya niat korban dan akikah, jadi bagiin dah. Nah, yang repot kalau ke panitia, nitip panitianya harus dibilangin. Panitianya harus bilangin bahwa ini akikah anak saya. Boleh nggak? Panitia yang paham pasti boleh. Ya, boleh. Jadi gimana? Bagiin aja. Lah akikah kan ini Ustaz, akikah kan matang. Akikah dibagikan matang itu sunnahnya. Bagusnya akikah dibagikan matang. Cuma karena ini bulannya bulan korban, dibagiin secara matang, padahal korban itu tidak boleh dibagi kecuali dalam keadaan mentah. Maka ikutlah sebagai tata cara pelaksanaan korban, bagiin mentah aja. Bagaimana? Jadi korban dan jadi buat akikah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan satu lagi sebelum tanya jawab nanti. Bagaimana dengan patungan korban? Boleh patungan korban 7 orang misalnya, beli sapi 1 boleh. Arisan korban boleh juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.